Oke, Shalom, kembali lagi dengan saya Joshua di channel Joshua JR. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang apa yang membedakan baptisan Yohanes dan baptisan Kristen dan manakah yang sah. Nah, saya akan membahas pertama-tama tentang persamaan dari baptisan Yohanes dan baptisan Kristen sebelum kita membahas tentang perbedaannya. Yang pertama yang menjadi persamaan tentang baptisan Yohanes dan baptisan Kristen, yang pertama adalah diperintahkan oleh Allah. Kedua baptisan ini diperintahkan oleh Allah sendiri, baik itu baptisan Yohanes maupun baptisan Kristen. Nah, yang kedua, baptisan Yohanes dan baptisan Kristen sama-sama berhubungan dengan air. Nah, kedua-dua baptisan ini berhubungan dengan air. Jadi ini yang menjadi persamaan yang kedua. Nah, yang ketiga yang menjadi persamaan tentang baptisan Yohanes dan baptisan Kristen yaitu perubahan hidup. Nah, kedua baptisan ini menjadi kesamaan dengan yaitu perubahan hidup. Dan yang terakhir yang menjadi persamaan tentang baptisan Yohanes dan baptisan Kristen adalah pengampunan dosa, baik itu baptisan Yohanes maupun baptisan Kristen. Kedua-duanya berhubungan dengan pengampunan dosa. Nah, jadi baptisan Yohanes dan baptisan Kristen itu sah ya. Oke, kita akan melihat yaitu yang membedakan baptisan Kristen dan baptisan Yohanes. Nah, yang pertama kita melihat yaitu baptisan Yohanes melihat ke depan sebelum Kristus disalibkan. Sedangkan baptisan Kristen melihat ke belakang sesudah Yesus disalibkan. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan Kristen. Perbedaan yang berikutnya yaitu baptisan Yohanes hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi baptisan Kristen untuk seluruh bangsa. Kita bisa melihat di dalam amanat agung yang ditinggalkan oleh Kristus sebelum ia naik ke surga, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-29, yang ke-28 ayat yang ke-19. Nah, yang ketiga yang menjadi perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan Kristen adalah baptisan Yohanes lebih menekankan kepada pertobatan saja, bukan kepada hal-hal yang lain. Tetapi baptisan Kristen melihat yaitu menekankan kepada iman pada Yesus Kristus. Nah, ini yang membedakan baptisan Yohanes dan baptisan Kristen. Nah, yang keempat yang menjadi perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan Kristen adalah yaitu baptisan Yohanes tidak berhubungan dengan penerimaan Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di situ mengatakan bahwa baptisan Yohanes tidak berhubungan dengan penerimaan Roh Kudus. Nah, tetapi baptisan Kristen berhubungan dengan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Nah, kata-kata ini bukan berarti bahwa baptisan Kristen menjamin penerimaan Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang benar-benar atau betul-betul percaya, mengimani Kristus dan menyerahkan dirinya dibaptis, pasti akan menerima Roh Kudus. Nah, kata-kata ini yang dalam penerimaan Roh Kudus bukan berarti bahwa seseorang yang dibaptis dengan baptisan Kristen akan menerima karunia Roh Kudus, melainkan akan menerima karunia berupa Roh Kudus. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan bahwa baptisan Yohanes
boleh dibaptis kembali oleh baptisan Kristen. Tetapi baptisan Kristen sendiri tidak boleh diulang kembali. Itu akan membuat penghinaan bagi baptisan yang pertama. Jadi baptisan Kristen dan baptisan Yohanes dua-duanya sah. Tetapi ada yang menyangkut yang namanya perbedaan-perbedaan. Ini yang membuat baptisan Yohanes sendiri boleh dibaptis ulang dengan baptisan Kristen sendiri. Baik, sampai di sini pembahasan saya di video kali ini. Semoga memberkati saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.